Bismillahirrahmanirrahim. Ada, itu istilah. Ya, syariat itu ada. Kalau nggak ada syariat, bagaimana kita ibadah? Ya, ada syariat. Syariat itu cara ibadah. Syara'a lakum minad dini, kan? Kami telah syariatkan dalam agama. Ma wassa bihi Nuh, yang telah kami wasiatkan kepada Nuh, serta juga nabi-nabi yang lainnya. Di teman-teman sekalian, din agamanya, syariat, cara mengerjakan isi agamanya. Syariat itu asalnya dari kata syara', artinya jalan, jalan menuju Allah. Apa bentuk syariat? Syariat itu bentuknya ibadah. Ilmunya disebut dengan fiqih. Di ketika Allah menetapkan agama, Quran surah 3 ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya, agama yang diridhai oleh Allah itu cuma Islam. Kemudian memberi jalan bagaimana berislam yang baik, maka diberikan jalan dengan jalan syariat. Syariat itu isinya ibadah. Makanya ketika ditanya tentang Islam, Nabi SAW oleh malaikat Jibril, disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, di jilid yang pertama, rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Ketika ditanya mal Islam, apa itu Islam? Dijawab dengan syariat. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ibadah lisan, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakat, zakat, wa tasuma Ramadan, puasa, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan tunaikan haji sesuai dengan kemampuan Anda, berusaha untuk mampu mewujudkannya. Itu syariat namanya. Jadi kalau disebutkan syariat itu maksudnya salat, maksudnya puasa, maksudnya haji. Jadi kalau ada bahasa menegakkan syariat Islam, harus. Kalau ada yang nggak mau menegakkan syariat Islam, namanya bukan orang Islam. Ya, syariat itu salat, jangan takut dengan syariat Islam. Ya, orang-orang menegakkan syariat Islam itu artinya mau ibadah. Salat itu syariat Islam. Baik, puasa itu syariat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh berlaku syariat Islam, orang itu aneh. Aneh dia, apalagi kalau diucapkan oleh orang Islam, nggak sehat dia. Dia sedang kurang sehat, mungkin terlampau lelah dia. Ya, mohon maaf, kalau orang Islam mengatakan tidak boleh berlaku syariat Islam, artinya orang aneh. Syariat Islam itu artinya ibadah. Dia melarang ibadah. Lihat teman-teman sekalian, jadi jangan dulu kita terlampau tinggi-tinggi memahami sesuatu. Ingat baik-baik, syariat itu diterapkan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan tuntutannya. Tuntutan bagi kita personal itu ibadah, sholat itu ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah. Ibadah itu diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya mulia, kata-katanya bagus. Jadi ketika kata-kata Anda baik itu Anda sedang mengerjakan syariat Islam. Ketika Anda jujur, Anda sedang menegakkan syariat Islam. Ketika Anda tidak korupsi, Anda sedang menegakkan syariat Islam. Jadi kalau ada orang Islam korupsi, dia sedang menentang syariat agama. Ya. Ketika ada orang Islam misalnya bohong, itu sedang menentang syariat agamanya. Jadi kalau syariat dipraktikkan, aman kehidupan dunia ini. Aman. Coba lihat, di Islam itu bunuh saja satu orang. Kata Al-Quran, lihat ya, Quran surah misalnya. Kita ambil Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 92. Bahkan 90 sampai 92-nya. Itu kalau orang paham baca ayat ini, maaf ya, lihat baik-baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja membunuh satu orang saja beriman, satu orang saja, satu orang, maka balasannya neraka jahanam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah janjikan kepadanya siksa berlipat. Saya mau tanya pada Anda, muslim mana yang bercita-cita masuk neraka jahanam? Muslim mana? Makanya kalau orang benar-benar beriman kepada Allah, Islamnya benar, mau menegakkan syariat, gak mungkin dia bunuh orang. Mustahil. Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarekat, hakikat? Itu semua, Pak, tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya 3. Islam, iman, ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat ini adanya hanya dalam dunia sufi. Di mana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat, maka mereka disebut dengan tingkat syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Karena dalam dunia sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi.
Sampai-sampai ya, pentolan sufi yang bernama Abul Bistom berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Di alam barzakh itu, nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawah nabi siapa? Rasul. Ini jelas kesesatan yang nyata. Kita Ahlussunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawah Rasul siapa? Nabi. Di bawah Nabi berapa? Dan kewajiban wali mengikuti syariat Nabi. Sama mereka dibalikkan. Makanya dalam dunia sufi, Pak, kalau antum lihat di YouTube ya, orang agak sedeng dikit udah dianggap mau jadi wali ini. Disebut dengan wali majdub. Ya. Jadi menurut orang sufi itu di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah membuat sebuah buku yang berjudul Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Itu sebab Imam Ibn Taimiyah menulis buku itu. Iya. Antum tahu di antara kutubnya para wali itu yang mereka anggap sebagai tingkat derajat paling tinggi di antara siapa? Ahmad Al-Badawi. Said Badawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Ya, ketika menyebutkan tentang biografinya siapa Ahmad Al-Badawi. Kata beliau tidak dikenal. Cuma waktu itu dia pernah sholat tanpa wudhu. Gara-gara itu dia dianggap ini jangan-jangan wali. Mengerikan, Pak. Iya. Dan untuk sampai derajat wali dalam dunia sufi itu ada ya ibadah-ibadah tertentu, Pak, dengan menyiksa diri. Makanya, akhi, ya, ini semua bukan dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW manusia yang paling tinggi derajatnya, sholatnya luar biasa. Tunduk dan patuhnya kepada Allah luar biasa. Para sahabat demikian. Ya, nah ini